masyarakat, terutama yang lewat pintu perlintasan, tetap hati-hati, jangan menerobos kalau sudah pintu perlintasannya sudah menutup. Jangan sampai nanti ketika dicium kereta sudahlah gitu. Halo, nama saya Abdul Gendara, biasa dipanggil Kang Aga. Saya sebagai di Komunitas Sadang School Indonesia di Bandung sebagai Humas Wilayah 2 Bandung Raya. Jadi komunitas Edan School itu dulunya itu merupakan tim penelusuri mati yang dimana ada sekitar 5 anak muda yang penasaran sama kereta sih ya, intinya kereta yang non aktif, kemudian keliling Pulau Jawa menelusuri yang aktif maupun non aktif sampai di Jatinegara. Ya udah bikin aja komunitas yang untuk mewadahi teman-teman pencinta kereta api gitu. Dibentuklah komunitas Edan School ini gitu. Awalnya ini dibentuk di Stasiun Jatinegara di Jakarta, terus tahun 2009, setahun kemudian meluas ke beberapa wilayah termasuk di Bandung. Untuk jumlahnya itu sebenarnya ada 3.700 anggota. 3.700 anggota ini di seluruh Indonesia, ada di seluruh Pulau Jawa yang ada dari ujung dari Banten sampai ke Jawa Timur juga ada. Kemudian kalau di Sumatera adanya di Lampung gitu. Nah kemudian untuk sebenarnya sih yang paling aktif itu adanya di Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Karena untuk saat ini anggota yang terbanyak ada di 3 wilayah itu, kayak gitu sih. Sejauh apa ya? Sejauh apanya sih ya, karena kan kita juga beraja ya, namanya suka sama kereta api ya pasti terus inilah namanya beraja, mencoba mendalami kereta api baik secara langsung, ada jalan-jalan dari Joyride, mengulik sejarahnya kereta api banyak sih. Sejauh apa sih ya nggak bisa istilahnya dijelasin lah gitu sejauh mananya, cuman bagi kami sih masih kurang ya yang namanya untuk mengenai kereta api secara langsung gitu, karena masih banyak hal-hal misterius di kereta api, mulai dari nggak cuma kereta api yang dipegang KAI saat ini, kayak jalur tram kayak gitu, jalur-jalur yang non aktif sebenarnya ada gitu di Bandung, khususnya kayak Dipo di gudang PKLG Cikudapate, kemudian juga kayak di Balai Kiara Condong, jalur yang kecil dan segala macam. Jadi ini istilahnya sejauh apa ya masih kurang sih gitu, tapi kecintaan kita terhadap kereta api ya insya Allah sejauh mata memandang kereta api itu ada, pasti yang namanya ngelihat udah otomatis langsung nerusin ya kereta api kemana gitu. Nah kayak gitu lah. Kalau kegiatan tuh yang paling utama sih kayak joyride, hunting gitu ya. Kalau joyride itu kita jalan-jalan naik kereta api, terus kalau hunting itu kita foto-foto. Terus ada kegiatan-kegiatan yang berkontribusi di perkereta apian itu mungkin teman-teman pernah lihat kita di stasiun jadi pos karyawan informasi. Kemudian yang sekarang lagi kita galak-galakin sih kegiatan disiplin perlintasan ya. Ini untuk mengedukasi pengguna jalan di pintu perlintasan yang dimana sering ada pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan tertempel kereta api kayak gitu. Apa ya, nggak bisa general sih ya yang namanya cinta kereta api. Mungkin di sini juga ada teman-teman juga, kalau saya sih cenderungnya karena sering naik kereta api, ada juga teman-teman yang sering melihat kereta api karena rumahnya dekat sama rel, ada juga yang karena kepeduliannya terhadap kereta api, banyak sih macam-macam sih gitu. Mengoleksi barang-barang? Kalau mengoleksi barang-barang sih cenderungnya ketika sudah cinta ya gitu. Kalau karena sudah suka sama kereta api jadinya teman-teman ngoleksi kayak barang-barang kayak gitu. Tapi lebih banyak sih karena mereka naik kereta api terus melihat kereta api secara langsung, itu yang paling banyak sih. Jadi situasi kereta api Indonesia saat ini sih sekarang lagi cenderung banyak pembangunan ya. Kalau kita lihat tuh kayak di peta jalan di dari Kiara Condong sampai ke Cicalengka itu lagi ada pembangunan double track, jadi lagi ada banyak pembangunan juga. Kemudian kalau di masa pandemi ini sih memang lagi istilahnya pembatasan ini yang mengakibatkan penurunan pendapatan di perkereta apian itu sendiri kayak gitu. Tapi memang cenderungnya sih kalau situasi saat ini
lagi banyak pembangunan gitu, baik pembangunan sarana maupun prasarana di kereta apian kayak gitu. Kalau dulu tuh ya banyak ketidaktertiban lah ya, kayak misalkan naik kereta tanpa tiket, kemudian naik kereta di atap, naik kereta di lokomotif. Kalau sekarang cenderung tertib ya, kalau yang namanya kondisi saat ini gitu cenderung tertib, terutama ketika zamannya Pak Ignatius Jonan itu merubah transformasi perkeretaapian itu benar-benar luar biasa ya. Jadi memanusiakan manusia itu benar-benar. Kalau saat ini seperti itu, paling untuk sekarang yang harus kita perbaiki yaitu di keselamatan eksternal gitu, kayak di perlintasan sebidang, terus kayak masih ada banyak masyarakat yang suka main di kereta api, walaupun sebenarnya ini perlu kerjasama juga dengan Pemda kayak gitu. Kalau apa ya yang saya pernah coba gitu ya, kalau naik kereta api ya, kalau sebelum ini bacanya sebelum masa pandemi Covid ya, yang namanya naik kereta api itu cepat, nggak kena macet, terus ya bisa kalau mau makan tinggal makan ke tempat kereta makan kayak gitu lah. Kalau untuk kekurangannya sih ya karena namanya transportasi publik kan kita tidak bisa berhenti secara mendadak, berhentinya nggak bisa di mana aja, kadang di stasiun kita harus cari kereta yang benar-benar berhenti di stasiun tersebut kayak gitu. Walaupun ya kayak gitu lah. Terus mungkin memang banyak yang bilang juga harga tiketnya juga lumayan mahal, tapi sebanding lah dengan pelayanan yang diberikan oleh mereka itu sendiri kayak gitu. Apa ya, kalau pembedanya sih semuanya hampir sama ya, namanya komunitas gitu. Awalnya juga dari hati sama Jaya, cuman memang yang dikenal oleh masyarakat sekarang adalah kita suka di perlintasan kayak gitu. Jadi ini komunitas yang memperhatikan keselamatan dan ketertiban di perkereta apian kayak gitu. Kegiatan di masyarakat sih apa ya, kalau yang saya lihat sih di ranah perkereta apian gitu ya, kayak di perlintasan aja kita kasih contoh. Di perlintasan itu banyak masyarakat yang mengapresiasi kegiatan kami karena selain mengamankan perjalanan kereta api juga melancarkan lalu lintas. Kemudian juga kami juga beberapa kali melakukan bakti sosial di sekitar wilayah yang pemukiman di sekitar kereta api. Itu kita kemarin sempat melakukan bakti sosial kayak penyemprotan desinfektan, pembagian masker kayak gitu sih. Cuman yang mungkin lebih dirasakan memang di perlintasan ini, karena banyak masyarakat yang sepertinya melihat kita ini, wah ternyata dengan kehadiran komunitas ini perlintasan bisa tertib gitu, bisa tidak ada kemacetan juga, kemudian pelanggaran juga bisa diimbau, walaupun cuma pas ada kami doang. Ketika nggak ada kami udah pada bubar gitu, langsung kegiatan langsung melaksanakan lawan arus dan segala macam lah kayak gitu. Ada kalau kegiatan kayak di program kerja gitu ya istilahnya. Sebenarnya sih kalau nggak ada pandemi Covid gitu ya, jadi setiap setahun 2 kali kita ada kegiatan membersih petak. Saya lupa nyebutin itu. Membersih petak tuh kita membersihkan sampah di sepadan kereta api yang bisa mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api, terutama yang suka bakar-bakar sampah di sekitar kereta api. Kalau posko itu 2 tahun sekali. Mungkin juga ini yang di belakang kamera saya sudah pernah ikut di Condong. Kemudian kalau di perlintasan itu seminggu sekali itu untuk kegiatannya. Banyak sih untuk program kerjanya, memang sudah direncanakan. Cuman memang karena pandemi Covid ini kita sekarang fokus di perlintasan, terutama Pemda, pemerintah juga kepada kita untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan, penggunaan masker sih kayak gitu. Momen yang tidak terlupakan tuh apa ya, banyak sih ya. Cuman memang yang nggak terlupakan itu yang namanya sama teman-teman lah gitu, teman-teman yang suka sama kereta api. Kita gila-gilaan naik kereta api. Kadang-kadang banyak hal yang unik gitu kalau kita naik kereta api. Terus ketika posko ini terutama kalau misalkan Lebaran atau Natal tahun baru itu, kemarin saya lupa yang kejadian apa ya, banyak sih ya. Kalau yang paling saya ini sih yang kayak waktu kebakaran kereta api Malabar itu, kita sampai agak panik juga, harus nolongin dan segala macam. Terus kejadian kereta anjlok yang dimana di Cilame ya,
yang mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api. Kita harus handle komplain penumpang, kita harus membantu penumpang juga kayak gitu. Memberikan informasi sedetail dan cepat mungkin, karena kan teman-teman di KAI juga pusing lah ya istilahnya, dia harus ngatur koperasi, dia harus ngatur gimana nih penumpang minanya segala macam. Nah ketika sudah ada keputusan seperti ini, kita langsung sedang menginformasikan, itu jadi kepuasan kita sendiri sih kayak gitu, untuk menginformasikan bahwa nanti keretanya ini yang akan digunakan, kalau ibu misalkan nggak mau naik kereta ini bisa ini dan segala macam kayak gitu. Untuk join sih intinya cinta peduli sama tertib kereta api. Tahun ini itu kita sudah buka di bulan Maret. Total ada berapa kemarin tuh anggota yang 100 sekitar 250-an di Bandung. 250-an lah yang kemarin daftar. Kita seleksi lagi, kemudian kita lakukan orientasi dan segala macam. Itu nanti kita kayak misalkan nanti pendaftarannya bisa langsung via website juga, ada di adanspo.or.id. Untuk tahun depan sih mudah-mudahan kita buka lagi sih kayak gitu. Oke, untuk masyarakat terutama yang lewat pintu perlintasan tetap hati-hati, jangan menerobos kalau sudah pintu perlintasannya sudah menutup. Jangan sampai nanti ketika dicium kereta sudahlah gitu. Artinya karena kalau seumur hidup kita cuma bisa dicium kereta satu kali gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang bagi masyarakat yang ada di sepadana kereta api yang suka main-main, itu lebih baiknya jangan, karena itu berbahaya. Kemarin kami mendapatkan laporan sudah ada 2 korban tertembak kereta api di jalur kereta api, karena kalau tidak salah mereka entah menyeberang atau mungkin sedang nongkrong bermain di sana. Jadi kami mohon untuk tidak berada di jalur kereta api. Kayak gitu aja sih, terima kasih.